Guys, ya kembali lagi bersama saya Mucolin di Serigala Games ya. Di video kali ini saya akan memberikan perbedaan ya antara PS3 HFW Hand ya dengan PS3 OFW OD ya di PS3 Super Slim seri 4 ya atau 4000. Ini saya punya PS3 seri 4 ya. Ini PS3 nya guys, bisa Anda lihat ya, sama-sama seri 4 ya, super slim. Dan di sebelah kiri juga dia super slim ya, seri 4, tapi berbeda sistem guys. Yang sebelah kanan ini adalah HFW Hand ya, yang dimana sudah saya install ya, HFW Hand terbaru 486.1 ya, dan handnya 3,0 ya, titik 1. Oke, di sini saya akan menunjukkan menunya dulu guys ya untuk PS3 HFW Hand ya ini. Oke, untuk PS3 HFW Hand ini sama ya, mempunyai kapasitas harddisk ya sebesar 500 GB ya. Sedangkan yang sebelah kiri tadi PS3 OFWOD ya, itu juga sama harddisknya 500 GB. Nih saya coba perlihatkan dulu guys sistemnya. Oke, ini adalah sistem informasinya ya. Di sini sistem softwarenya sudah 486 ya. Kemudian free space-nya alias kapasitas harddisk yang masih kosong masih 21 GB. Masih banyak guys ya. Oke. Untuk tampilan menunya sama ya seperti PS3 pada umumnya ya, di mana terdapat folder ya untuk game data utility ya, kemudian untuk memory card utility, save data utility buat PS2 ya, kemudian save data utility buat PS3-nya itu juga sama ya. Maksudnya itu sama ya seperti sistem operasi yang lain ya, baik OFW maupun CFW ya. Di sini PS3 HFW Hand ini sama juga. Yang membedakan adalah di sini dia punya enable hand guys. Bentar ya. Nah, ini guys. Apa sih enable hand itu ya? Enable hand itu untuk mengaktifkan handnya agar kita bisa menginstal ya aplikasi atau homebrew yang bisa memaksimalkan PS3 kita menjadi lebih apa namanya ya, ya istilahnya itu agar kita bisa main game bajakan ya, atau kita bisa menginstal game bajakan, atau kita bisa menginstal aplikasi tambahan buat PS3 kita. Dan tentunya PS3 ini juga bisa buat online guys ya. Di HFW 486 ini bisa kita gunakan untuk main game online ya. Tentunya kita harus mempunyai akun PSN ya. Bagi Anda yang belum mempunyai akun PSN ya, nanti akan saya share ya videonya tentang tutorial cara membuat akun PSN di PS3 ya. Lewat HP Android bisa guys. Nanti Anda tinggal masukkan user ID ya beserta passwordnya ke dalam akun, maksud saya ke dalam PS3-nya atau sign in-nya. Dan untuk aplikasi-aplikasi lain ya seperti yang ada di PS3 CFW ya, seperti Multiman ya, kemudian Webman Manager ya, atau Managuns ya, Anda juga bisa install di PS3 HFW Hand ini guys. Tentunya ya dengan syarat harus mempunyai hand terbaru guys. Dan caranya juga sama ya, mengaktifkan enable hand waktu pertama kali kita menghidupkan PS3 agar aplikasi-aplikasi lain bisa berjalan seperti itu. Oke. Dan di sini saya sengaja ya menginstal gamenya itu versi PSN dan CFW to OFW. Jadi mengapa saya menginstal
game tersebut ya, karena game tersebut itu yang pertama mudah ya untuk dicari ya, karena PS3 ini saya peruntukkan untuk rental ya, jadi user tidak perlu lagi mencari gamenya di dalam folder ya atau di dalam multiman, jadi cukup mereka membuka saja folder yang ada di bawah. Di sini saya jadikan satu. Kemudian mereka tinggal pilih permainan apa yang ingin mereka mainkan ya, seperti itu guys. Jadi istilahnya itu gamenya ini versi PKG ya, seperti itu. Jadi langsung Anda install saja, nanti akan muncul di menu utama atau menu XMB. Kalau kita menginstal game yang versi folder ya, atau biasa orang sebut itu game CFW ya, atau game dengan format ISO juga bisa, tapi nanti gamenya nggak akan muncul di menu utama guys. Dia akan muncul di tampilan multiman ya, atau kalau Anda punya webman ya, maka gamenya akan muncul di sini guys. Ini karena saya nggak punya game yang tipe folder, maka di sini tertera 0 guys ya, alias tidak ada ya game yang versi folder, atau orang-orang bilang itu game versi CFW ya. Dan di PS3 HFN ini juga bisa Anda install ya game PS2 maupun game PS1 guys. Jadi saya punya guys ya tutorial tentang cara menginstal game PS2 ya di PS3 seri apapun ya. Yang kemarin itu saya contohkan di PS3 HFWN Slim seri 3000 ya. Dan tentunya tutorial tersebut sangat cocok ya untuk diinstal di PS3 seri manapun ya. Oke, untuk lainnya tampilannya masih sama guys ya, karena ini adalah tema ya, jadi cuma tampilan luarnya aja yang berubah ya, seperti icon ya, icon dan tampilan wallpapernya berubah karena ini merupakan tema. Tapi susunan atau urutan dari icon itu sendiri masih sama ya, seperti sistem operasi OFW maupun CFW, seperti itu guys. Oke, kita beralih ke OD guys. Oke guys ya, ini adalah PS3 yang OFW OD guys. Jadi PS3 ini itu dulunya ya merupakan PS3 yang nggak bisa dibajak ya sama sekali, alias masih belum ada software yang bisa memainkan atau membuka aplikasi-aplikasi homebrew ya, seperti multiman ya atau webman ya. Jadi zaman dulu itu yang laku ya atau yang laris terjual itu adalah PS3 CFW ya, tahun berapa ya, 2015 mungkin ya, sebelum HFW itu muncul ya. Dan mereka itu suka sekali dengan PS3 CFW karena selain simple ya, juga karena mereka itu tidak perlu ribet untuk memasang mod chip dan lain sebagainya guys, seperti di PS3 OD ini. Jadi PS3 OD itu intinya itu kita memodifikasi hardware ya. Jadi kita membeli yang namanya chip OD ya. Kebetulan ini saya punya yang Matrix ya, atau biasa disingkat MTX ya. Jadi MTX chip itu ya bisa berjalan di software 453 dan 455. Untuk yang super slim ya itu cuma mentok di 453. Jadi kalau Anda mengupdate ya waktu itu ke versi yang lebih tinggi, misalnya 460 atau 4 sekian ya, maka hardware dari chip matrixnya itu tidak akan bisa ya, atau chip OD-nya itu tidak akan bisa kebaca lagi oleh PS3. Dan kemudian di PS3 Slim ya, seri 3000 bisa diinstal maksimal softwarenya itu 455 guys. Jadi di atas 455 udah nggak bisa pakai chip OD ya. Oke, kita akan tunjukkan dulu ya. Ini kenapa saya masih mempertahankan PS3 OD ini, karena PS3 ini sudah sangat langka sekali guys ya.
Jadi kebanyakan orang-orang itu udah mengubahnya ya atau memodifikasinya menjadi atau melepas chip OD-nya ya, agar bisa menginstal firmware terbaru dan menginstal HFW plus hand guys. Jadi sangat jarang sekali ya orang yang masih punya PS3 OD ya. Oke, saya akan tunjukkan dulu ya sistem informasinya di sini. Di sini juga tertera ya harddisknya itu 485 ya. Dibulatkan menjadi 500 GB ya karena sebagian besar itu dipakai buat sistem. Nah, di sini tertera guys, versinya itu 453 ya karena zaman dulu OD itu di Super Sim wajib 453, nggak boleh di atasnya ya. Dan untuk tampilan menunya juga sama guys ya, seperti PS3 HFW hand ya dan PS3 CFW, di mana tampilan menunya atau icon-iconnya juga sama ya urutannya. Cuma yang membedakan adalah di mana kita ingin memainkan gamenya ya. Di sini kita akan lihatkan guys. Di PS3 OFWOD ini, kalau kita ingin memainkan game ya, maka kita harus ke MTX Manager-nya di sini karena saya pakai Matrix ya. Di sini ada MTX Manager guys, yang ada logo disk ya atau Blu-ray disk, dan bisa memasang atau ya mengkoneksikan USB hard disk ya atau hard disk eksternal ya kalau orang bilang. Dan biasanya hard disk tersebut dihubungkan ya di slot sebelah kanan guys. Jadi yang slot sebelah kiri itu untuk controller ya, dan yang di sebelah kanan untuk slot USB-nya hard disk eksternal, khusus untuk slot yang hard disk eksternal ya. Pada waktu itu memang belum ada ya game CFW itu OFW ya. Jadi jalan satu-satunya memang kita harus mengisi ya atau menginstal game PS3-nya itu lewat hard disk USB eksternal ya. Jadi formatnya itu format ISO guys. Dan hard disknya sendiri itu formatnya itu NTFS ya, bukan FAT32. Jadi setelah kita tekan ya menu manajernya itu, maka gamenya akan muncul semua guys di sini. Ini adalah koleksi game saya ya, koleksi game OD ya. Dan game OD itu bisa guys memainkan game terbaru ya, cuman ada syaratnya guys. Anda harus meresign ya param SFO dan ebot bin ya. Agak cukup ribet sekali ya karena diperlukan keahlian khusus dan juga ketelitian ya. Apabila nanti ada kekeliruan sedikit maka gamenya nggak akan jalan guys. Jadi bisa dibilang itu zaman dulu memang game-game untuk PS3 OD sangat jarang sekali ya, karena jarang banget ya orang yang mengkonvert ya istilahnya atau membuat game OD yang awalnya dari basicnya adalah game folder ya atau game CFW seperti itu. Dan ini adalah contoh game koleksi game saya di sini. Ini memang dulunya guys ya tidak sebanyak ini ya. Waktu saya beli itu gamenya itu cuma beberapa itu guys. Itu pun juga game yang terbilang cukup lama ya, alias game di bawah firmware 453. Jadi setelah ada update firmware ya, firmware di atas 453 itu, para user OD kala itu kebingungan guys ya untuk memainkan game, di mana mereka harus mendatangi toko game ya untuk mendapatkan game terbaru, tapi rata-rata di toko game itu tidak ada yang, atau masih sedikit ya yang bisa mengkonvert game menjadi game ISO ya untuk PS3 OD. Jadi ini saya convert sendiri ya dulu ya, pakai aplikasi Ace Resigner ya dan Param SFO Editor ya, seperti itu untuk bisa memainkan game terbaru ya. Dan di sini juga saya install beberapa game CFW itu OFW ya di sini. Dan untuk game tipe PSN saya rasa bisa guys ya dimainkan di PS3
OFVOD, tapi dengan catatan harus firmware-nya di bawah 453 dan semua game yang ada di folder ya, maksud saya di luar MTX Manager ya, ini adalah game CFW2FW yang di bawah 453 atau tepatnya pas 453. Kalau di atasnya agak akan jalan guys, dia akan terus minta update ya, update software ya. Dan untuk mengupdate game CFW2FW ya, itu diperlukan firmware yang di atasnya 453. Jadi OD tidak akan bisa ya, atau nggak akan mau menjalankan yang namanya patch ya, patch untuk 453 ke atas. Jadi dia itu harus diinstal dengan gamenya, atau istilahnya itu dijadikan satu dengan folder gamenya, seperti itu. Ada cara-cara teknik khusus ya seperti itu guys. Oke, ini tampilannya guys. Oke, kita coba mainkan satu aja guys ya, game dari OFVOD ya. Oh ya guys, sebagai catatan ya, PS3 OD ini tidak bisa main game online guys ya, yang artinya kemampuan untuk mengakses internet itu sangat terbatas guys. Dulu saya bisa guys ya bereksperimen menonton YouTube ya di PS3 OD ini ya, dengan catatan ya aplikasi ya atau homebrew YouTube tersebut kita install lewat, waktu itu saya menggunakan PKG installer ini guys ya, ini. Dan itu pun banyak sekali bug ya, atau banyak sekali kekurangan ya yang rilis buat OD-nya. Jadi YouTube untuk OD itu tidak perlu resign ya, atau tidak perlu sign in ke akun PSN, jadi cukup koneksikan ke internet ya. Tapi masih banyak kekurangan guys ya dibanding dengan PS3 yang HFW atau CFW ya. Kita akan mainkan ya satu gamenya ya. Ini saya mainkan GTA 4 ya ini. Oke, setelah kita masuk ke dalam manajernya ya, dia akan keluar guys ke menu utama dan akan masuk lagi ke dalam logo disk ya, atau logo Blu-ray disk ya, seperti itu. Dan dia akan langsung otomatis berjalan ya. Oh ya guys, sebagai tambahan ya, di PS3 Super Slim OD ini dia membutuhkan yang namanya Blu-ray disk pancingan ya, atau dulu orang bilangnya BD pancingan ya, tapi itu hanya sebuah Blu-ray ya, yang Blu-ray tersebut dipasang ya, atau kita masukkan ke dalam tray-nya ya. Dan kalau nggak pakai Blu-ray disk, maka game yang ada di harddisk eksternal USB nggak akan bisa dimainkan guys, seperti itu. Makanya dulu itu teman-teman menganggap sebagai Blu-ray disk pancingan ya, atau BD pancingan ya, cuma untuk memancing gamenya keluar aja. Karena sistem OD ini adalah optical disk emulator, yang dimana dia itu mengkonversi file ISO ya yang tadi kita buat itu agar bisa dibaca oleh PS3, seolah-olah file ISO tadi itu berupa game Blu-ray disk yang ada di disk tray-nya atau di dalam BD room-nya ya, Blu-ray disk room-nya, seperti itu. Dan untuk kecepatan loading ya, atau membaca game ya, saya rasa PS3 Super Sim OD ini kalau kita menggunakan USB eksternal ya, alias harddisk eksternal, mungkin agak sedikit lambat guys, karena PS3 OD-nya itu harus mengakses BD room ya yang pertama, kemudian harus mengakses harddisk eksternal yang ada di slot USB yang nomor 2. Jadi agak sedikit lama loadingnya ya, seperti ini guys. Ini adalah loading dari GTA 4 ya. Agak sedikit lama, berbeda dengan apabila kita menginstal gamenya di harddisk internal ya, atau biasa kita sebut di dev HDD-O ya, atau HDD 0 seperti itu. Maka loadingnya akan sama seperti
di PS3 HEV Hand maupun di PS3 CFV. Jadi sama-sama cepat guys. Dan kebetulan ya PS3 CFV, menurut saya PS3 Super Slim OD ini dulunya itu punya kapasitas penyimpanan sebesar 12 GB guys. Jadi tanpa hard disk guys. Jadi PS3 Super Slim kala itu punya 12 GB ya untuk flash memory ya. Jadi tinggal kita pasang hard disk saja maka akan nambah kapasitas. Kalau kita tidak memasang hard disk internal ya dia juga bisa jalan guys, tapi cuma terbatas sampai 12 GB seperti itu. Oke guys, ini adalah tampilan dari game yang ada di PS3 OD ya, sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi istilahnya itu gak ada perbedaan sama sekali di grafisnya. Oke guys, seperti itu ya informasi yang bisa saya berikan ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oh ya guys, saya lupa menunjukkan harddisk eksternalnya guys, itu guys. Itu yang di sebelah kanan adalah harddisk eksternal guys ya. Dan dia kapasitasnya 500 GB ya. Dan dia itu nyambungnya di slot nomor 2 guys ya. Oke, slot nomor 2. Sedangkan yang nomor 1 itu adalah untuk akses ke kontrolernya ya. Jadi dia chip OD-nya itu kita koneksikan ke slot USB yang nomor 2 guys. Jadi memang berkurang sih ya slotnya. Jadi kita nggak bisa pakai controller ya atau converter yang pakai USB kemudian kita koneksikan ke stick PS2 ya. Jadi kita nggak bisa pakai bersamaan ya di slot 1 dan slot 2, tapi kita bisa pakai yang namanya USB hub guys. Jadi Anda tinggal belikan USB hub ya, kemudian Anda bisa memasukkan USB-nya ke dalam USB hub tersebut di slot nomor 1 guys. Oke. Seperti itu guys ya videonya tentang informasi tentang PS3 OD dan PS3 HEV Hand ya. Semoga bermanfaat ya. Apabila Anda suka silahkan like ya, subscribe dan komen di bawah. Happy gaming guys dan selamat malam.